Shalom. Shalom. God is good all the time. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Smile, see miracles in life every day. Saat ini kita masuk kepada bagian di mana kita akan mempelajari satu subjudul She Came Up Behind Him. Saudara yang kasih, ia mendekati Yesus dari belakang. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara yang kasih, cerita kemarin bahwa tinggal menjamah, hanya menjamah saja, maka aku akan sembuh. Kelihatannya begitu mudah mendapatkan kesembuhan, tinggal menjamah saja. Tetapi saudara yang kasih, tahukah bagaimana ia sampai bisa menjamah Yesus? Dan bagaimana kok dia menjamahnya dari belakang? Kita ikuti ceritanya. Ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, halaman 370. Saudara yang kasih, dalam perjalanan menuju rumah penghulu itu, Yesus telah menemukan di antara orang banyak itu seorang perempuan malang, karena telah 12 tahun lamanya ia menderita penyakit yang membuat hidupnya suatu beban. Ia telah menggunakan segala miliknya untuk tabib dan obat-obatan, namun hanya mendapat perkataan bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Tetapi pengharapannya timbul lagi bila ia mendengar kesembuhan yang telah diadakan oleh Kristus. Ia merasa pasti bahwa jikalau ia dapat pergi kepadanya, ia akan sembuh. Dan juga harus untung punya suami gitu, sama-sama. Saudaraku yang kasih, 12 tahun lamanya perempuan ini menderita. Dan dia dikatakan telah menggunakan segala miliknya untuk tabib dan obat-obatan. Harta miliknya sudah habis digunakan, tetapi hanya mendapat perkataan bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Oh, saudara yang kasih, sudah berbagai upaya dia lakukan, tidak berhasil. Dia mendengar ada Kristus. Kristus bisa menyembuhkan. Jadi dia merasa pasti kalau saja dia dapat pergi kepada Yesus, maka ia akan sembuh. Di dalam tubuh yang lemah dan susah payah, ia datang ke tepi pantai di mana Yesus sedang mengajar dan mencoba menerobos melalui orang banyak, tetapi sia-sia adanya. Sekali lagi ia mengikuti Yesus dari rumah Matius Lewi, namun demikian belum juga sampai kepadanya. Ia mulai putus asa. Dan waktu Yesus berjalan melalui orang banyak itu, Yesus datang dekat kepadanya. Saudara yang kasih, ketika di dalam Yesus ada pengharapan dan dia merasa pasti, maka dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia pergi ke tepi pantai di mana Yesus mengajar. Tapi tidak berhasil. Dari tepi pantai, Yesus pergi ke pesta Matius Lewi di rumahnya. Dia pergi ke sana, tapi dia juga tidak bisa sampai kepada Yesus. Ketika dia mulai putus asa, saudara yang kasih, Yesus berangkat dari rumah Matius Lewi menuju ke rumah kepala rumah ibadah, Yairus. Yesus berjalan mendekat
kepada perempuan ini. Sekali lagi semangat perempuan ini menggelora. Dia bisa bertemu dengan Kristus. Tetapi di tengah-tengah hiruk pikuk orang banyak itu, ia tidak dapat berbicara kepadanya. Bahkan saudara yang kasih, sekalipun hanya memandang wajahnya, dia tidak dapat. Perhatikan saudara yang kasih. Wanita ini mendapatkan 2 kali tingkat stres. Stres yang pertama, saudara bisa bayangkan 12 tahun sakit, itu sangat menderita, termasuk mental. Kenapa saudara yang kasih? Karena sakit pendarahan ini itu dihindari oleh banyak orang, bukan karena menular, tetapi dianggap najis. Dia berobat, tidak sembuh-sembuh 12 tahun, sampai habis hartanya. Saudara yang kasih, tidak ada kita perhatikan di sini sahabat atau keluarga yang menolong mungkin untuk bisa membawanya kepada Yesus. Stres yang kedua, ketika dia ada pengharapan kepada Yesus. Dia berusaha untuk menemui Yesus di tepi pantai, tetapi gagal. Dia berusaha menemui Yesus di rumah Matius Lewi, tetapi juga tetap gagal. Menunggu di tempat Yesus lewat, dan kelihatannya pengharapannya akan terkabul. Yesus mendekat. Namun saudara yang kasih, tetap tidak bisa memohon, bahkan melihat wajahnya pun tidak bisa. Sekarang Yesus sudah selangkah menjauh dari dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Saudara yang kasih, bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Sudah sampai di mana tingkat stres yang saudara-saudari hadapi? Apakah saat ini sudah sampai pada titik frustrasi sehingga tidak ada lagi tindakan apapun yang saudara-saudari dan mungkin saya untuk lakukan? Saudara yang kasih, inilah tindakan yang dapat dilakukan oleh perempuan ini. Karena takut kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperoleh kesembuhan. Ia desak ke depan sambil berkata kepada diri sendiri, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sementara Yesus berlalu, perempuan itu maju ke depan dan dapat menjamah pinggir jubahnya. Saudara yang kasih, Yesus sementara berlalu, ini adalah kesempatan yang terakhir, saudara yang kasih. Lalu timbul di benaknya, asal ku jamah saja jubahnya. Tidak perlu berbicara karena tidak bisa berbicara. Bahkan menatap wajahnya menunjukkan belas kasihan, meminta belas kasihan pun tidak bisa. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini tidak putus asa, melainkan terus berupaya. Upayanya ini bukan berdasarkan mengandalkan manusia. Upayanya ini bukan berdasarkan mengandalkan harta, ahli, atau jampi-jampi atau kekuatan gaib. Upayanya ini adalah tindakan iman kepada firman. Bertemu tidak bisa, berbicara tidak bisa, bahkan memandang wajahnya pun tidak bisa. Tetapi ada firman tersimpan dalam hatinya bahwa kesembuhan ada pada puncak jubahnya. Inilah satu-satunya kesempatan, walaupun dari arah belakang, dengan jamahan iman, ia sembuh. Mengapa Yesus
membiarkan sampai terjadi demikian, baru memberikan kesembuhan. Yesus tahu, dia berusaha mendekati Yesus di pantai. Yesus tahu ketika perempuan ini mengejarnya di rumah Simon. Dia tahu juga bagaimana dia mencegat Yesus di tengah jalan menuju rumah Yairus. Tetapi mengapa Yesus membiarkan sampai terjadi demikian? Bahkan ketika Yesus sudah berada di sisinya, Yesus berlalu. Yesus berlalu. Saudara yang kasih hidup yang terbaik, halaman 46 dikatakan, Yesus menyadari kebutuhan yang besar dari wanita itu, dan ia sedang menolong wanita itu untuk melatih iman. Melatih iman. Bagaimana iman kita dilatih? Kita kembali kepada pelajaran kita, the power of the word. Kuasa daripada firman itu. Ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara yang kasih, perhatikan ayat sebelumnya. Kejadian 1 ayat 2 menyebutkan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Firman Allah tidak mendapat penghalang karena bumi dalam keadaan kosong dan gelap gulita. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Saudara yang kasih, penghalang mujizat bisa terjadi di mana diri manusia itu sendiri yang belum menjadi kosong. Apakah di dalam diri manusia itu masih mementingkan diri dan belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan? Belum menjadikan Yesus satu-satunya penolong. Tidak ada yang lain selain Yesus yang dapat menolong diri kita. Saudara yang kasih, bahwa iman pun harus diuji. Apakah tindakan yang dilakukan berdasarkan perasaan semata ataukah memang tindakan iman? Perempuan ini tetap gigih, tidak putus asa karena tindakannya mendapatkan Yesus adalah tindakan iman. Dia bukan memakai perasaan. Dia menjamah Yesus sekalipun dari belakang adalah tindakan iman. Kalau iman saudara-saudari dan saya diuji, apakah kita akan tetap melakukan tindakan iman? Ataukah di tengah jalan kita putus harapan? Bagaimanakah saudara-saudari dan saya meyakini bahwa kita sudah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan? Bukankah bisa saja lewat berbagai tantangan yang Tuhan izinkan terjadi kepada diri kita, itu menjadi suatu ujian iman. Apakah kita lolos daripadanya? Saudara yang kasih, jangan putus asa. Lakukan terus tindakan iman, walaupun sampai pada titik di mana kita hanya dapat menyentuhnya dari belakang. Kerinduan Segala Zaman jilid 1, halaman 373 sampai 374. Demikianlah iman itu dikuatkan untuk menuntut dan menerima lebih banyak lagi.
Saudara yang kasih, iman kita yang diuji, tahan uji, iman itu semakin dikuatkan. Semakin iman itu dikuatkan, semakin kita bisa menuntut dan menerima lebih banyak lagi. Ketika kita telah melatih iman dalam pergumulan kebutuhan hidup kita sehari-hari, maka iman kita dikuatkan untuk menuntut yang lebih besar. Menuntut bahwa kita bisa juga menang terhadap dosa melalui kuasa firman Tuhan. Maka kita dapat menerima lebih banyak lagi. Kuatkanlah iman saudara dari hari ke hari. Dan tuntutlah lebih banyak lagi. Dan engkau akan menerima lebih banyak lagi. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, berkatilah firman ini ya Tuhan. Jangan berlalu dari pikiran kami. Tulislah itu di loh hati kami, dan kiranya kuasa Tuhan bekerja, sehingga ini bisa terpantul keluar dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan inilah kebahagiaan sejati di dalam diri kami. Ampuni sekali lagi dosa dan kekurangan kami ya Tuhan. Berkenanlah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.